Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fitrianingsih, NIM 2418003, dan teman saya Lulu Samratus Syarifat dengan NIM 2420026. Di sini kami dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan tentang teknik pengembangan bahasa aktif dan produktif serta reseptif AUD. Yang pertama, pengembangan bahasa bagi AUD adalah suatu cara khusus dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersama dengan anak di sekolah. Dalam pengertian ini, aktivitas dan kreativitas guru dan anak tidak selalu didominasi oleh guru saja. Akan tetapi ada kalanya anak yang lebih banyak mendominasi sebuah kegiatan berbahasa, misalnya dalam percakapan. Oleh karena itu, pemberian kesempatan berbahasa kepada anak dari guru sangat diharapkan. Pemberian kesempatan berbahasa ini merupakan salah satu teknik yang dipilih oleh guru selama proses pembelajaran. Beberapa yang diuraikan tentang konsep DAP dalam pengembangan keterampilan berbahasa AUD. Yang pertama, memungkinkan anak untuk mengembangkan pengetahuan bahasa tulis dan bahasa lisan. Yang kedua, mengembangkan sikap positif pada anak terhadap kemampuan literasi mereka sendiri. Yang ketiga, meningkatkan literasi verbal atau oral yang bermakna tidak hanya dari guru ke anak, tapi dari anak ke guru serta anak ke anak. Yang keempat, memotivasi anak ketika dihadapkan pada permasalahan linguistik. Yang kelima, melibatkan anak dalam pengalaman mendengarkan, membaca, dan menulis yang bermakna. Yang B, teknik pengembangan bahasa aktivitas produktif dan reseptif. Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis merupakan 4 keterampilan berbahasa yang berbeda. Praktiknya keempat keterampilan tersebut merupakan kegiatan yang sangat mengisi. Misalnya, anak menyimak pembicaraan guru, temannya, atau suaranya, atau suara kaset atau tape atau radio. Anak kemudian belajar menceritakan kembali dari materi yang disimaknya atau didengarkannya. Anak kemudian menulis atau menggambar karena anak ingin mengungkapkan yang sudah didengarnya atau dilihat. Atas dasar hal tersebut, tempat bahwa antara menyimak atau mendengarkan, berbicara, membaca, atau melihat terlebih dahulu. Pengertian membaca tidak selalu memaknai tulisan. Bagi anak dapat dikatakan sebagai kegiatan membaca. Untuk pembelajaran bahasa reseptif pada AUD di kelas, menurut Spodek dan Sarago, terdapat pembelajaran bahasa yang lebih bersifat produktif. Hal ini tentu efisien karena setiap anak harus menunggu giliran yang lama. Untuk itu, guru harus dapat mengembangkan sebuah pendekatan atau mengajarkan keterampilan ekspresif dan produktif. Permasalahan yang paling penting dihadapi guru AUD tentu ada. Permasalahan tersebut adalah masalah kurikulum yang cocok bagi AUD, seperti yang telah diuraikan Bredekam di atas. Menurut Bredekam pada tahun 1987, kurikulum yang ideal adalah kurikulum yang memperhatikan seluruh aspek perkembangan anak yang meliputi fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Jadi menurutnya bahwa kurikulum yang berkualitas bagi anak adalah kurikulum yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan, minat, dan kebutuhan masing-masing anak. Pada dasarnya, perkembangan bahasa anak lebih ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, kesanggupan menyampaikan pikiran kepada orang lain. Yang kedua, mengembangkan pembendaharaan kata. Yang ketiga, menangkap pembicaraan orang lain. Dan yang keempat, keberanian untuk mengeluarkan pendapat. Beberapa tujuan pengembangan keterampilan berbahasa tersebut tentulah menjadi program utama bahasa dan literasi yang berhubungan dengan bahasa ekspresif atau produktif dan reseptif, baik ucap maupun tulis.
Yang pembahasan yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Lulu. Selanjutnya, metode atau pendekatan pembelajaran anak usia dini. Metode atau pendekatan yang dapat dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran antara lain adalah A. Bercerita atau mendongeng, B. Permainan bahasa, C. Dramatisasi, D. Bercakap-cakap, E. Tanya jawab, F. Sandiwara boneka, G. Bermain peran, H. Karya wisata. Berikut diuraikan beberapa teknik pengembangan bahasa tersebut. A. Bercerita atau mendongeng. Bercerita atau mendongeng dapat membentuk perkembangan anak, baik perkembangan pembiasaannya, bahasanya, kognitifnya, fisik motoriknya, afektifnya, dan bahkan perkembangan nilai seninya. Melalui metode bercerita, guru dapat memancing anak untuk aktif, kreatif, inovatif, dan membuat anak senang. B. Permainan bahasa. Permainan bahasa adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan anak dengan penuh ekspresi dan yang dapat memberikan kesenangan karena secara aktif, imajinatif, dan kreatif anak dapat mengekspresikannya dalam bentuk gerakan-gerakan spontan dengan penuh keceriaan. C. Dramatisasi. Dramatisasi dalam upaya kembangkan kemampuan bicara anak dan keberanian anak dalam berbicara. Bermain drama ini sangat cocok dilakukan pada anak sekolah, tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan sandiwara boneka. Hanya dalam drama anak tidak menggunakan alat peraga boneka, namun dirinya lah yang jadi pemainnya. D. Bercakap-cakap. Bercakap-cakap adalah berbicara secara alami antara 2, 3, 4, atau lebih pembicara. Bercakap-cakap juga merupakan bentuk ekspresi lisan yang paling alami dan bersifat tidak resmi. Dalam kehidupan anak, di sekolah, dan dimanapun mereka berada, bercakap-cakap merupakan kegiatan yang sudah tidak disadari oleh mereka, namun memberikan manfaat yang sangat besar bagi pengembangan bahasa intelektual, mengembangkan rasa sosialnya, dan menanamkan nilai pada anak. E. Tanya jawab. Tanya jawab adalah bentuk kegiatan bertanya dan menjawab antara penanya dan penjawab. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dapat memupuk keberanian bicara pada anak dan membangunkan bahasa anak. F. Sandiwara boneka. Sandiwara boneka merupakan salah satu bentuk kegiatan pengembangan bahasa anak. Dengan sandiwara boneka tersebut, anak selain mendapatkan hiburan, yakni sebuah pertunjukan boneka yang disertai dengan cerita, sekaligus juga mengembangkan daya imajinasi dan gagasannya melalui bahasa. G. Permainan peran. Kegiatan bermain peran tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan dramatisasi. Dalam dramatisasi seolah-olah memberi kesan bahwa skenario pembicaraan sudah dirancang sebelumnya. Namun dalam kegiatan bermain peran tampak spontan dan tema yang dilakukan biasanya kegiatan dalam permainan anak sehari-hari. H. Karya wisata. Dalam pemilihan metode, guru haruslah memperlihatkan karakteristik tujuan yang akan dicapai dan karakteristik anak yang akan diajar. Yang dimaksud dengan karakteristik tujuan adalah upaya guru dalam mengembangkan kognitif, kreativitas, bahasa, emosi, motorik, dan pengembangan nilai dan sikap. Pengembangan bahasa aktif adalah salah satu bentuk kegiatan berbahasa yang lebih menekankan pada unsur berbicara dan menulis. Sedangkan bahasa pasif artinya penutur cukup pasif saja, yaitu mendengarkan atau membaca. Dalam kegiatan pembelajaran, hal ini dapat dilakukan antara guru dan anak berdasarkan program yang telah disusunnya. Kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia dikenal dengan 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Berkaitan dengan hal tersebut, keterampilan bahasa aktif produktif adalah keterampilan yang lebih menekankan pada kegiatan berbicara dan menulis. Sedangkan berbahasa reseptif adalah menyimak atau mendengar dan membaca. Kegiatan lain dapat dilakukan dalam bentuk atau mendengarkan cerita guru, teman, bernyanyi, deklamasi, tanya jawab, bermain peran, permainan boneka, olahraga, dan sebagainya.
pengembangan berbahasa pada anak usia dini di sekolah lebih ditujukan kepada 1. Kesanggupan menyampaikan pikiran kepada orang lain. 2. Mengembangkan perbendaharaan kata. 3. Menangkap pembicaraan orang lain. Dan 4. Keberanian untuk mengemukakan pendapat. Agar pengembangan bahasa ini dapat dilakukan dengan baik dan tujuan dapat tercapai, maka guru hendaknya pandai memilih teknik pembelajaran yang relatif sesuai. Teknik tersebut adalah bercerita, bermain, bahasa sandiwara boneka, bercakap-cakap, tanya jawab, dramatis, mengucapkan syair, bermain-main, dan karya wisata. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan, kami akan membuka sesi pertanyaan 3 penanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.